pada kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini merupakan bab 2 di kelas 8 semester ganjil. Dan menurut Ibu, materi ini adalah materi yang paling gampang di antara bab-bab yang lainnya di semester ganjil ini. Jadi Ibu yakin pasti kalian semua paham dan langsung mengerti apa yang Ibu akan jelaskan ini. Nah, jadi sistem koordinat ini, kenapa sih kita harus belajar sistem koordinat? Apa sih manfaatnya belajar sistem koordinat? Nah, jadi sistem koordinat ini untuk menentukan posisi suatu titik atau suatu objek pada suatu permukaan yang dibatasi oleh dua sumbu, jadi dua sumbu X dan sumbu X yang saling bertegak lurus satu sama lain, seperti itu. Nah, kemudian adapun yang akan kita pelajari pada sistem koordinat kali ini yaitu yang pertama, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik asal itu 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang ketiga, garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y, kemudian garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, dan yang terakhir garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, biar kalian paham tentang menentukan posisi titik, kemudian garis-garis yang sejajar, itu akan jelaskan dulu beberapa poin. Nah, jadi di sistem koordinat itu ada sumbu X dan juga sumbu Y. Ini kemudiannya titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan titik asal. Titik asal di sini Ibu buatkan titik O ya namanya ya. Nah, kemudian di sistem koordinat ini ada beberapa titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan juga ada titik E dan juga titik F. Nah, titik-titik ini memiliki titik koordinatnya masing-masing. Nah, kayak gimana sih yang dimaksud dengan titik koordinat? Nah, titik koordinat itu terdiri dari X dan Y. X-nya itu bisa juga disebut dengan aksis, dan Y-nya itu biasa disebut dengan ordinat. Nah, sekarang kita akan pelajarin satu persatu ya. Nah, misalkan kita akan mencari titik koordinat A. Nah, kita dari O dulu ya. Dari O itu titik koordinatnya 0,0. Kenapa 0,0? Nah, di sini. Karena dia perpotongan antara sumbu E dan sumbu Y yang dimulai dari 0. Makanya 0,0. Biasa disebut dengan titik asal. Nah, lanjut ke titik A. Nah, gimana sih caranya menentukan titik koordinat dari titik A? Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, titik koordinat itu kan terdiri dari X dan Y. Jadi kita lihat dulu X-nya. Nah, bisa dilihat di sini. X-nya adalah negatif 3. Sedangkan Y-nya, lihat di sini. Nah, ini. Y-nya adalah 3. Jadi titik koordinat dari A itu adalah negatif 3,3. Oke, kita coba lagi untuk titik B. Nah, titik B dilihat X-nya. X-nya itu adalah 3, Y-nya adalah 3. Berarti titik koordinatnya adalah 3,3. Nah, yang C, dilihat lagi ya, ini titik C. Lihat X-nya. 5. Kemudian ini negatif 5. Jadi titik koordinatnya adalah 5,-5. Nah, oke, untuk titik D itu titik koordinatnya adalah, ini bisa dilihat X-nya negatif 5, kemudian Y-nya itu negatif 5. Berarti titik koordinatnya negatif 5, negatif 5. Maaf ya, ini Ibu tipu. Lanjut ke titik E. Nah, ini titik E. Titik E itu berada pada sumbu X. Sumbu X berarti dia titik koordinatnya itu X-nya adalah 6 dan Y-nya itu 0. Jadi titik koordinatnya adalah 6,0. Kemudian untuk titik F itu nih, dia berada di sumbu X-nya itu X-nya 0 dan Y-nya itu adalah negatif 4. Jadi titik koordinatnya adalah negatif 4,0. Nah, kemudian Ibu akan jelaskan juga di sistem koordinat kartesius ini itu ada 4 kuadran. 4 kuadran yaitu kuadran 1. Kuadran 1 itu ada di sini.
Ini daerah ini. Nah, daerah sini antara sumbu X positif dan sumbu Y positif. Ini daerahnya adalah kuadran 1. Kemudian di daerah sini daerah X negatif dan Y positif itu dinamakan kuadran 2. Kemudian untuk yang X negatif dan Y negatif di daerah di sini, nah ini disebut kuadran 3, daerah kuadran 3. Kemudian untuk yang Y negatif dan X-nya positif itu dinamakan kuadran 4. Nah, jadi jika ditanyakan titik-titik mana aja sih yang termasuk kuadran 1? Nah, berarti kalian bisa lihat di daerah sini yang termasuk kuadran 1 itu hanya titik D. Kalau di kuadran 2, titik apa saja? Ada titik A. Kemudian di kuadran 3 itu ada titik D. Dan di kuadran 4 itu ada titik A dengan titik E dan titik F. Apakah dia termasuk ke kuadran 1, 2, 3, atau 4? Nah, untuk titik E dan titik F dia tidak termasuk ke kuadran 1, 2, 3, 4. Dia berada pada, kalau titik E itu berada pada sumbu X positif, sedangkan F itu berada pada sumbu Y negatif. Nah, yang pertama kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita akan coba dulu mencari posisi titik terhadap posisi titik A dulu kita cari ya. Nah, titik A itu koordinatnya adalah dilihat negatif 4,5. Ini juga sudah ibu tulis negatif 4,5. Nah, bagaimana sih caranya kita mencari posisi titik terhadap sumbu X? Caranya gampang. Sumbu X kan yang ini. Nah, yang ini kan. Nah, sekarang disuruh mencari posisi titik A terhadap sumbu X-nya ini. Kalian tinggal hitung aja berapa langkah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik A itu posisinya 5 satuan dari sumbu X. Kalau dari sumbu Y gimana? Kalian tinggal hitung aja ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Jadi jarak titik A terhadap sumbu Y atau posisi titik A terhadap sumbu Y itu adalah 4 satuan. Nah, kita coba lagi ya untuk titik yang lain. Kita coba titik D. Nah, ini titik D. Kita hitung jaraknya atau posisinya terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan dari sumbu X. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu Y. Ibu berikan satu contoh lagi untuk titik E. Titik E, berapa sih jaraknya terhadap sumbu X? Nah, karena dia nempel pada sumbu X, maka jaraknya terhadap sumbu X itu 0 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y itu kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu 6 satuan. Nah, sekarang gini, kira-kira ada nggak sih caranya kita menentukan posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y tanpa menggambar di sistem koordinat? Ada nggak sih caranya kira-kira? Ada nggak caranya? Caranya itu ada ya, ada triknya. Jadi kayak gini, kalau misalkan kalian ditanyakan posisi titik terhadap sumbu X, nah seperti yang ibu bilang tadi, titik koordinat itu kan terdiri dari sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Ada titik X dan titik Y-nya. Nah, gimana caranya nyari jarak titik A terhadap sumbu X? Kamu tinggal lihat Y-nya aja, 5. 5 satuan. Kalau misalkan ditanyakan posisi titiknya terhadap sumbu Y, kamu tinggal lihat X-nya aja, 4. Kayak gitu. Dan negatifnya itu kalian tinggal abaikan aja. Nah, dari situ bisa dilihat nih, gampang kan jadinya ngeliat. Kalau di sini berarti 4 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Untuk yang 6,0 ini berarti ini 0 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Nah, itu triknya cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y tanpa kalian menggambarnya dulu di sistem koordinat. Ibu akan bahas bagaimana sih cara menentukan posisi titik terhadap titik asal. Nah,
Diingat lagi ya, titik asal itu adalah 0,0. Titik asal itu di sini perpotongan antara sumbu X dan juga sumbu Y di sini. Nah, sekarang kita akan mencari posisi titik A terhadap titik asal. Nah, kalau misalkan posisi titik A terhadap titik asal, kita berangkat nih dari titik asal. Titik asal itu kan di sini kan, perpotongan antara sumbu X sama sumbu Y. Kita akan mencari posisi titik A. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kiri. Kemudian dilanjutkan biar ketemu ke titik A. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan ke atas. Udah selesai, gitu aja posisi titik terhadap titik asal. Jadi posisi titik A negatif 4,5 terhadap titik asal yaitu 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Oke, lanjutkan lagi. Posisi titik B. Nah, koordinat dari titik B tadi kan negatif 6, negatif 3. Bagaimana posisi titik B terhadap titik asal? Nah, seperti yang tadi caranya, kita berangkat dari titik asal menuju ke titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri, kemudian 1, 2, 3. Dan 3 satuan ke bawah. Oke, lanjut lagi. Posisi titik D terhadap titik asal. Titik D itu 5,4, lalu dari titik asal lagi kita berangkat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kanan, lanjut 1, 2, 3, 4 dan 4 satuan ke atas. Nah, jadi demikian kalau posisi titik D terhadap titik asal. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, Ibu akan memberikan trik lagi nih, gimana sih caranya menentukan posisi titik agar nggak menghitung manual seperti ini. Oke, tadi kan di posisi titik koordinat, untuk titik koordinat itu kan terdiri dari X dan Y. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, kalian bisa melihat dari titik koordinatnya aja. Kalau misalkan titik X-nya itu positif, berarti ke kanan. Kalau misalkan X-nya ini negatif, berarti ke kiri. Dan untuk Y-nya, jika Y-nya itu positif, maka dia ke atas. Kalau Y-nya negatif, itu artinya ke bawah. Nah, coba deh lihat ya. Di posisi titik A, X-nya itu kan negatif 4. Arti ke kiri. Berarti 4 satuan ke kiri. Nah, sebelah ke sini. Benar kan? 4 satuan ke kiri. Kemudian kita lihat ini. 5. Y-nya itu kan 5. 5-nya itu positif. Kalau positif, kita pakai atas. Berarti 5 satuan ke atas. Begitu. Kemudian nih untuk titik D. Negatif 6, negatif 3. Karena negatif berarti 6 satuan ke kiri. Dan karena Y-nya juga negatif berarti 3 satuan ke bawah. Nah, itu tips dari Ibu. Gimana sih caranya biar menentukan posisi titik terhadap titik asal tanpa melihat sistem koordinatnya. Semoga kalian paham ya dan berguna apa yang Ibu sampaikan. Baik, Ibu lanjutkan saja ya. Kita akan belajar lagi untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, tadi kita kan mencari posisi titik terhadap titik asal. Sekarang kita akan mencari posisi titik terhadap titik tertentu. Bagaimana sih maksudnya? Ya, langsung saja kita gunakan contoh ya. Misalkan nih, kita akan mencari posisi titik A terhadap titik D. Kalau tadi mencari posisi titik A terhadap titik asal, kita berangkatnya dari sini, dari titik asal. Sekarang, karena terhadap titik D, berarti kita berangkatnya dari titik D. Nah, sekarang dari titik D, kita akan berangkat mencari titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 satuan ke kiri. Kemudian 1 dan 1 satuan ke atas. Nah, jadi posisi titik A terhadap titik D itu adalah 9 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Nah, jika ditanyakan seperti ini, bagaimanakah titik koordinat posisi titik A terhadap titik D? Nah, jika ditanyakan seperti itu, maka jawabannya titik koordinatnya adalah negatif 9,1.
Kenapa negatif 9? Karena 9 satuan ke kiri. Sama seperti penjelasan yang tadi, kalau misalkan ke kiri, kalau negatif itu ke kiri, kalau positif itu ke kanan. Begitu juga untuk Y-nya, kalau dia ke atas itu positif, kalau dia ke bawah itu berarti negatif. Makanya di sini negatif 9,1. Jadi koordinat titik A terhadap titik B. Oke, dilanjutin ya biar kalian lebih paham. Untuk posisi titik E terhadap titik C. Karena posisi titik E terhadap titik C, kita berangkatnya dari C. Ini C, kita akan mencari titik E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2. Berarti 2 satuan ke atas. Jadi posisi titik E terhadap titik C itu 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Titik koordinatnya bagaimana? 6,2. 6-nya positif karena ke kanan. 2-nya juga positif karena dia ke atas. Jadi berikan lagi satu contoh ya. Posisi titik B terhadap titik E. Berarti kita berangkat nih dari E ke titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 satuan ke kiri, kemudian 1, 2, 3. Dan 3 satuan ke bawah. Jadinya titik koordinatnya yang baru adalah negatif 12,3. Oke, jadi Ibu akan memberikan trik gimana sih caranya menentukan posisi titik terhadap titik tertentu agar kita tidak menghitung secara manual kayak tadi. Nah, misalkan nih ada posisi titik A terhadap titik B. Berarti caranya untuk mencari koordinat barunya yang ini tinggal dikurang aja. Yang X-nya yang ini dikurang dengan X-nya yang ini, kemudian yang Y-nya juga dikurang dengan Y yang contohnya nih. Untuk posisi titik A terhadap titik B, X-nya itu kan negatif 4 untuk A dan X-nya itu 5 untuk B. Berarti tinggal dikurang negatif 4 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 9. Kemudian untuk X-nya 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Nah, benar kan? Barunya negatif 9,1. Nah, posisinya gimana, Bu? Gampang, tinggal lihat ini aja. X-nya negatif berarti 9 satuan ke kiri, dan Y-nya itu positif berarti 1 satuan ke atas. Nah, begitu triknya. Ya, coba lagi ya, yang kedua pasti berhasil juga. Posisi titik E terhadap titik C. Berarti tinggal dikurangi nih, X-nya yang E dikurangi X-nya yang 6 dikurangi 0. 6, kemudian 0 di negatif 2, karena min ketemu min jadinya plus, berarti 0 tambah 2 jadinya 2. Berarti posisi titik E terhadap titik C koordinat barunya 6,2, yaitu 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, itu tadi sedikit trik dari Ibu cara mencari posisi titik terhadap titik tertentu menggunakan rumus. Oke. Baik, Ibu akan jelaskan ini materi terakhir di sistem koordinat. Jadi di pertemuan kita yang sangat singkat ini Ibu sudah menghabiskan satu bab sistem koordinat dengan sangat simpel ya. Oke, jadi untuk garis-garis yang terdapat pada sistem koordinat ini. Nah, jadi sebelum Ibu akan jelaskan ke garis-garis yang terdapat pada sistem koordinat, Ibu akan ingatkan lagi tentang hubungan antara garis-garis. Jadi di kelas 7 sudah pernah sebenarnya, jadi untuk ini ada 2 garis yang sejajar. Nah, ini disebut garis-garis yang sejajar. Jadi kalau misalkan ada 2 garis yang sejajar, itu artinya 2 garis yang tidak akan pernah berpotongan. Walaupun terus diteruskan, tidak akan pernah berpotongan. Kemudian yang ini, gambar yang baru ini adalah 2 garis yang berpotongan. Jadi disebut 2 garis yang berpotongan. Dan yang terakhir itu ada 2 garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, berpotongan tegak lurus itu maksudnya garis-garisnya itu membentuk siku-siku, sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, baik Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, jadi kita akan bahas garis-garis yang terdapat pada sistem koordinat kartesius. Nah, di sini sudah ada beberapa titik A, B, C, D, dan kemudian juga ada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai, ini ada garis,
Ini ada garis, misalkan Ibu namakan ini adalah garis M ya, garis M. Garis M-nya ini bagaimanakah posisinya terhadap sumbu Y? Nah, bisa dilihat. Garis M ini dan sumbu Y itu adalah garis yang sejajar. Jadi posisi garis M ini adalah sejajar sumbu Y dan bagaimana dengan sumbu X? Dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu X karena membentuk 90 derajat. Begitu. Kemudian ini ada lagi garis birunya yang ini. Ibu namakan garis P misalkan. Bagaimana posisi garis P terhadap sumbu X? Nah, jika ditanyakan terhadap garis sumbu X, ini namanya garis P sejajar dengan X. Dan dia bagaimana dengan sumbu Y-nya? Dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y, begitu. Nah, kemudian ini ada lagi garis hijau, misalkan Ibu namakan garis L misalkan. Garis L. Ini garis L, bagaimana hubungannya dengan sumbu X dan sumbu Y? Nah, garis L ini kan enggak sejajar sama sumbu X, enggak sejajar sama sumbu Y juga enggak. Jadi, garis L ini garis yang berpotongan pada sumbu X dan juga berpotongan pada sumbu Y. Nah, jadi begitu hubungan antara garis-garis yang terdapat pada sistem koordinat kartesius terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, kadang juga di soal itu ada soal ini. Buatlah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A. Begitu. Jadi kira-kira gimana caranya? Buatlah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A. Kalian tinggal buat aja garis ini. Nah, jadi kalian tinggal buat garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A. Nah, kalau misalkan soalnya kayak gini, buatlah garis yang sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y yang melalui titik A. Misalkan gitu pertanyaannya. Dan tinggal buat garis yang seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini penjelasan singkat ya mengenai bagaimana hubungan garis-garis terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y, ataupun tegak lurus. Nah, demikian penjelasan untuk garis-garis yang terdapat pada sistem koordinat kartesius. Dari kalian semuanya sudah bersemangat untuk mengikuti live streaming hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu benar-benar bermanfaat bagi kalian. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan materi tentang sistem koordinat di sekolahnya masing-masing, langsung greget nih bisa langsung jawab tanpa gurunya belum jelaskan, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Ibu juga minta maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun dari kesalahan teknis, agak lambat atau seperti apa, Ibu minta maaf. Semoga ini bermanfaat dan kegiatan ini akan terus berlanjut minggu-minggu selanjutnya.